Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Selvi Yantibali MPD, calon guru penggerak angkatan 11, bersama dengan Ibu Fasilitator Ibu Herta Sialagan SPD MM dan Bapak pengajar praktik kami Bapak Beatus Halawa SPD. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang pertama, definisi dari coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Yang kedua, untuk murid, sebagai coach mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri murid, sehingga murid mampu menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan belajarnya dengan maksimal. Yang ketiga, kolaborasi. Coaching membangun hubungan kolaboratif antara supervisor dan guru sehingga guru merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses pengembangan diri mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi intrinsik. Coaching meningkatkan motivasi intrinsik guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang kelima, peran seorang coach di sekolah. Seorang coach di sekolah berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pendukung bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, pergeseran paradigma. Coaching mengubah paradigma supervisi dari model evaluatif menjadi model pengembangan. Fokusnya bukan hanya pada menemukan kesalahan, tetapi lebih pada membantu guru menemukan potensi dan solusi untuk meningkatkan praktik pembelajaran. 7. Paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching itu yang pertama fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat, kita memusatkan perhatian pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut dapat membawa kemajuan pada mereka sesuai keinginan mereka. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikir terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Ciri-ciri dari sikap terbuka dan ingin tahu ini adalah berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Dan tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Curiosity. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Yang kedelapan adalah prinsip coaching. Prinsip coaching di sini adalah terdiri dari kemitraan. Kemitraan ini diwujudkan dengan cara kita membangun kesetaraan dengan orang yang akan kita kembangkan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kemitraan dalam mengembangkan rekan sejawat juga ditunjukkan dengan cara mengedepankan tujuan rekan yang akan kita kembangkan. Berikutnya adalah proses
produktif. Prinsip ini dapat membantu seseorang untuk menjadi otonom, karena dalam prosesnya, orang yang dikembangkan perlu untuk berpikir ke dalam dirinya untuk mendapat kesadaran diri akan situasinya, dan kemudian menemukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Dan kemudian memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Setelah membahas tentang materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, sekarang saya masuk pada emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar tersebut. Dalam hal ini, emosi yang saya rasakan adalah bingung. Saya merasa bingung karena materinya lebih mengarah pada pemahaman akan diri orang lain. Mempraktikkan teknik coaching ini merupakan hal yang sulit bagi saya. Selain bingung, saya juga merasa senang. Mengapa saya merasa senang? Karena ternyata mempraktikkan teknik coaching ini merupakan hal yang mudah setelah kami melakukan demonstrasi kontekstual. Dan kemudian hal ini menyebabkan saya termotivasi untuk melakukan teknik coaching ini terhadap murid saya dan juga rekan sejawat, serta berbagi pengetahuan yang saya miliki. Hal-hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu saya sudah mampu berkolaborasi dengan teman-teman sesama calon guru penggerak dalam melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam pelaksanaan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Yang menjadi kesulitan adalah menggali informasi tentang apa yang menjadi masalah ataupun kendala yang dihadapi coaching dalam melaksanakan proses coaching. Dan kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu bahwa setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi pribadi saya mulai berkembang, sehingga saya mampu melakukan proses coaching dengan penuh keyakinan bersama dengan rekan CGP saya. Sekarang kita masuk pada analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Dalam hal ini, bagaimanakah caranya agar proses coaching dalam supervisi akademik dapat terlaksana di sekolah? Proses coaching dalam supervisi akademik dapat terlaksana di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang seperti apakah pelaksanaan proses coaching dalam supervisi akademik, sehingga dengan demikian kepala sekolah mampu melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik. Nah, dalam hal ini sebagai kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sehingga dengan begitu dia bisa mengetahui apa saja yang harus dinilainya terhadap guru yang akan disupervisi. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri pendidik di sekolahnya. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Dalam hal ini, bagaimana menjadi seorang coach yang mampu memberdayakan
peduli dan perhatian pada coach, fokus pada permasalahan yang dihadapi coach, menjadi pendengar setia dan memberi beberapa pertanyaan berbobot sehingga coach mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Dalam hal ini, bagaimana cara agar rekan sejawat saya mau menceritakan permasalahannya tanpa merasa bahwa saya sedang melakukan teknik coaching. Ketika saya melakukan teknik coaching, tentunya saya harus fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan yang ada di dalam diri coaching. Tantangan yang saya hadapi lebih pada fokus untuk mengetahui apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri coaching. Sebagai coach, saya harus berusaha untuk tidak menghakimi, melabeli, berasumsi, atau menganalisis pemikirannya. Harus bersikap tenang dalam menerima pemikirannya, serta tidak menjadi emosional, juga tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuatnya memiliki pemikiran tertentu. Dengan kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Coaching menolong seseorang untuk fokus pada masa depan, fokus pada solusi permasalahan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Dan yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Dalam hal ini terus berlatih dan melakukan refleksi diri. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi adalah terus berlatih dan terus melakukan refleksi diri mengenai setiap hal yang saya pelajari mengenai teknik dan proses coaching. Saya harus mampu membangun kesetaraan dan kemitraan dengan orang yang akan saya kembangkan dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri pada saat kita akan mengembangkan rekan sejawat kita. Apalagi jika rekan sejawat kita lebih tua, lebih senior, atau lebih berpengalaman dari kita. Juga harus mampu menumbuhkan rasa rendah hati ketika kita tahu bahwa rekan sejawat yang akan kita kembangkan lebih muda. Untuk bisa menggali potensi coaching, dibutuhkan keberanian dan proses dalam menjalaninya serta dukungan dari berbagai pihak, terutama warga sekolah. Keterkaitan pembelajaran dengan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Namun semuanya hanya dilakukan untuk memenuhi syarat bahwa sebagai seorang guru, saya harus mampu memberikan pembelajaran dengan sangat baik kepada murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya paham bahwa dalam melakukan supervisi diperlukan pra-observasi, observasi, serta pasca observasi sebagai refleksi dari guru mengenai pembelajaran yang dilakukannya. Keterkaitan pembelajaran dengan penerapan di masa mendatang, yaitu bahwa di masa yang akan datang saya berharap bahwa supervisi akademik ini dapat dilaksanakan di sekolah sehingga mampu meningkatkan serta mengembangkan kompetensi pendidikan dengan mengatur prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterkaitan pembelajaran dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga potensi dan bakat yang ada di dalam diri murid dapat berkembang dengan baik. Begitupun dalam proses coaching, coach harus mampu menggali potensi yang ada di dalam diri coaching, sehingga coaching mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya lebih maksimal. Yang kedua, dalam pembelajaran sosial emosional diperlukan teknik stop sebagai teknik dalam memanajemen diri sehingga mampu mengontrol emosi atau rasa yang ada di dalam dirinya. Demikian pun saat melakukan coaching terhadap rekan sejawat, seorang coach harus memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence.
Untuk melatih menghadirkan kehadiran penuh atau presence ini, perlu dilakukan kegiatan teknik stop dan mindful listening sehingga bisa fokus pada coaching. Dan kemudian keterkaitan dengan informasi yang didapat dari orang atau sumber lain. Sumber lain yang saya peroleh adalah dari Mariati, Supervisi Akademik Teknik Coaching, peningkat guru dalam pembelajaran di dalam kelas, penerbit P4I, yang saya akses dari Google Book pada Oktober 2024. Di sini, informasi yang saya peroleh yaitu bahwa supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.